Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Maya Yunita, mahasiswa PPG Guru Tertentu Tahap 1 tahun 2025 dari LPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dalam bidang studi pendidikan guru sekolah dasar dengan nomor induk mahasiswa 24012861107. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 4 di Sekolah Dasar Negeri Sungkai 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa dulu supaya ilmu yang kita dapat menjadi bermanfaat. Silakan ketua kelasnya memimpin doa. Duduk rapi. Siap. Angkat tangannya. Siap. Perhatian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk rapi. Siap. Baiklah, kemudian sekarang ibu absen dulu. Siapa hari ini yang tidak hadir? Tidak ada. Berarti hadir semua ya? Alhamdulillah, kita selalu diberi kesehatan. Kemudian sebagai rasa kita menghargai kesatuan dan persatuan, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Anak-anak ibu mohon berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu.
kemudian rapikan dulu pakaiannya. Siap belajar? Siap. Nah, kemudian ibu bertanya, masih ingat kesepakatan kelas kita apa? Masih. Ayo apa? Yang pertama. Hari tepat waktu. Yang kedua. Melakukan pikir keras dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga. Wajib memakai seragam sesuai ketentuan. Yang keempat. Berperilaku sopan santun dan saling menghargai satu sama lain. Kemudian. Tidak membuang sampah sembarangan. Nah ya, selanjutnya nih, ada yang masih ingat pembelajaran kita yang telah lalu? Tentang video rambu lalu lintas itu kan yang sekarang yang akan kita ajarkan. Yang kemarin itu apa kalimat? Me ya? Ya, yang mengandung kalimat me. Apa kata dasar me? Misalnya menyapu, menyapu, menyanyi, nyanyi, apa lagi? Mendengar. Ya, melihat berarti kata dasarnya adalah Nah, baru ini Abijar. Kita hari ini belajar tentang rambu-rambu lalu lintas. Kemudian nih, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menyebutkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang mana yang pertama, peserta didik dapat mengimplementasikan materi-materi jenis rambu lalu lintas dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis rambu-rambu lalu lintas. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis rambu lalu lintas. Dan yang keempat, peserta didik dapat menemukan kata yang memiliki awalan ber dalam sebuah teks bacaan. Nah, kemudian selanjutnya Ibu ingin tanya nih, masih semangat? Masih semangat anak Ibu? Tepuk semangat. Nah, kemudian selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah video edukasi tentang rambu-rambu lalu lintas. Diharapkan kalian untuk bisa menyaksikan dan nanti ada sedikit pertanyaan dari Ibu seputar video yang akan Ibu putar nanti. Waktunya sekolah. Mas, Adik berangkat dulu ya. Hati-hati di jalan ya. Sudah siap, Dek? Iya, ayo kita berangkat Pak. Tapi pasang tali helmnya dulu Pak, biar aman. Oh iya. Dadah Mama. Dadah Adik. Pak, kita jangan berhenti di sini. Kita berhenti di sana saja. Ada rambu-rambu dilarang berhentinya, Pak. Ya, baik Pak. Bentar lagi saya sampai ke sana.
Iya, iya. Maaf ya, Pak. Terima kasih atas kerjasama ya. Kalau mau nyebrang di sini saja. Ada rambu penyeberangannya dan lihat kanan kiri dulu sebelum nyebrang. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Ayo kita pulang. Iya, Ma. Wah Bu, tasnya jangan disandang, bisa memicu tindakan kriminal loh. Lebih baik tasnya ditaruh di dalam truk saja. Oh, iya. Terima kasih ya, Bu, atas sarannya. Duluan ya Bu. Iya, Bu. Ayo deh. Iya, Bu Guru. Ma, jangan memutar arah dari sini. Bahaya loh. Ada rambu larangan memutarnya, Ma. Kita memutar dari sana aja ya, Ma. Oh iya juga ya Dek. Nah, itu rambu boleh memutarnya, Ma. Yeay, akhirnya sampai juga di rumah dengan selamat. Jika kita taat lalu lintas, kita selamat sampai tujuan. Kemudian nih, Ibu ada pertanyaan. Kan sudah tuh kalian melihat video yang sudah Ibu tayangkan tadi. Selanjutnya Ibu ingin tanya nih, ada apa saja di video yang Ibu tayangkan tadi? Ada rambu lalu apa lagi? Zebra cross. Apa lagi? Lampu larangan. Apa lagi? Lampu perintah. Nah, kemudian mengapa diberi zebra cross? Ada yang tahu? Untuk penyeberang bisa menyeberang dengan teratur. Bagus. Kemudian siapa sih yang seharusnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas? Kita ya. Kita siapa lagi? Orang banyak. Nah itu ya. Kemudian nih, apa saja sih rambu lalu lintas yang pernah kalian temui di jalan? Kira-kira rambu-rambu lalu lintas yang pernah kalian temui di jalan. Yang pertama apa tuh? Apa? Rambu dilarang parkir, pintar. Apa lagi? Rambu dilarang berhenti, bagus. Terus, apa lagi? Ada yang tahu? Yang biasanya kita berhenti ada lampunya kuning, hijau, merah. Rambu lalu lintas. Nah, jadi hari ini kita membahas tentang rambu lalu lintas. Kemudian, pengertian dari rambu lalu lintas adalah tanda atau isyarat di jalan yang berfungsi untuk mengatur lalu lintas, memberi informasi, dan menjaga keselamatan pengguna jalan. Dengan mematuhi rambu lalu lintas, kita dapat membantu menciptakan perjalanan yang aman dan nyaman. Jadi dengan adanya rambu lalu lintas, kita merasa aman di jalan. Seperti apa? Misalnya kita hendak menyeberang jalan. Benar lah, Nak? Benar tidak? Kalau kita hendak menyeberang jalan tuh ada lampu merah. Kira-kira lampu merah nih, bisa nggak kita menyeberang? Kan orang stop tuh, mobil, motor, apapun itu. Bisa kan? Nah itu kan enak. Kalau ada lampu merah kayak apa kita menyeberang? Bisa nggak? Nggak bisa
bisa kan? Nah, makanya itu kegunaan dari lampu merah. Kemudian selanjutnya, nah pentingnya rambu lalu lintas yang dimana memiliki tujuan rambu lalu lintas yaitu mencegah kecelakaan di jalan. Yang kedua, mengatur arus lalu lintas. Dan yang ketiga, memberi petunjuk dan informasi bagi pengendara. Itu ya tujuan dari rambu lalu lintas di jalan. Kemudian yang kedua, manfaat bagi keselamatan. Yang pertama ada membantu menjaga ketertiban. Yang kedua apa? Mengurangi potensi kecelakaan. Yang ketiga, memberikan arah dan informasi yang jelas. Nah itu ya manfaatnya, bukan hanya pengendara yang berjalan, juga untuk yang bermotor, berkendaraan, bersepeda. Benar lah? Benar. Selanjutnya nih, jenis-jenis rambu lalu lintas. Nah, kalian mungkin pernah melihat di beberapa jalan, kira-kira di sini ada kan rambu peringatan. Rambu peringatan apa? Bentuknya segitiga berwarna kuning. Kemudian fungsinya apa? Memberi peringatan tentang bahaya atau kondisi jalan tertentu. Biasanya kan ada tuh di pinggir-pinggir jalan ya. Pernah kan lihat? Nah, kemudian yang kedua ada rambu larangan. Nah, rambu larangan itu namanya aja juga larangan, berarti tidak boleh. Yang pertama ada bentuk bulat berwarna merah. Kemudian fungsinya apa? Menyatakan larangan atau tindakan yang tidak boleh dilakukan. Iya, benar sekali Pintar. Menyatakan larangan atau tindakan yang tidak boleh dilakukan. Kemudian selanjutnya ada jenis rambu perintah. Perintah, tahu perintah? Tahu. Perintah itu artinya disuruh atau perintah, benar lah? Benar. Perintah itu yang pertama itu bentuknya bulat berwarna apa? Biru. Fungsinya untuk menunjukkan perintah yang wajib dilakukan. Iya, fungsinya menunjukkan perintah yang wajib diikuti oleh pengguna jalan. Kemudian yang keempat ada rambu petunjuk. Nah ini petunjuk yang kayak misalnya kita hendak arah ke Banjarmasin, kayak apa caranya, berapa kilo lagi yuk kira-kira. Nah biasanya kan ada tuh di atas tulisannya ke Banjarmasin, ke Martapura, ke Kota Baru, ke Rantau. Pernah nggak lihat di atas tulisannya? Nah di sana ada jaraknya berapa kilo atau berapa jarak kilometer. Nah kemudian di sini petunjuk itu bentuknya persegi panjang yang berwarna biru atau hijau. Benar sekali. Fungsinya untuk apa? Memberikan informasi atau arahan kepada pengguna jalan. Benar sekali Pintar. Fungsinya memberikan informasi atau arahan kepada pengguna jalan. Masih fokuskah untuk belajar? Masih semangatkah belajar? Masih. Ibu tidak mendengar suaranya yang semangat. Semangatkah belajar? Semangat. Masih fokus? Fokus. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Alhamdulillah sampai sekarang tetap fokus ya. Nah kemudian nih sudah Ibu jelaskan tentang jenis-jenis rambu lalu lintas. Kemudian Ibu akan memperlihatkan seperti apa sih bentuknya atau gambarnya. Nah seperti ini. Nah sini ada contoh rambu peringatan. Contoh rambu peringatan yang ada biasanya di pinggir-pinggir jalan yang bentuknya segitiga itu. Nah warnanya kuning. Ada di arah ke kanan, arah ke kiri,
tanjakan tajam, awas jalannya licin. Selanjutnya, ini sebagai contoh rambu peringatan. Yang kedua, selanjutnya yaitu contoh rambu larangan. Apa tadi rambu larangan itu berarti yang tidak boleh, benar. Nah, contoh rambu larangan ini berwarna apa? Merah. Bentuknya bulat, tapi tidak selalu bulat karena ada yang segitiga terbalik tuh. Nah, di situ ada kan rata-rata dilarang P itu apa? Dilarang P. Dilarang parkir. Apalagi kalaunya ada gambar mobil berstrip seperti itu. Berarti mobil dilarang atau dilarang masuk atau dilarang apa? Jalan? Ya, dilarang jalan biasanya. Kemudian, nah selanjutnya ada gambar contoh rambu perintah. Perintah tadi apa? Berarti yang dianjurkan. Boleh berarti. Ya boleh ya? Boleh. Nah yang di gambar ini kemudian ada arah ke kanan. Pernah kan kalian lihat di jalan? Pernah. Ya, arah ke kiri. Kemudian ada gambar sepeda. Berarti sepeda itu boleh jalan di jalan itu. Kemudian ada wajib pejalan kaki, ada juga nih yang ada gambar orang dewasa dan anak seperti itu. Kemudian selanjutnya nih, nah ini ya, nah contoh rambu petunjuk yang jaribu tadi. Bila kita hendak ke arah Banjarmasin, arah ke Rantau, arah ke Martapura, pernah kalian melihat papan yang di atas biasanya kan ada tuh tulisan, misalnya anak arah ke bandara, pernah lihat? Pernah. Kalau biasanya nih tulisan apa yang pernah dilihat? Arah kemana? Banjarmasin itu ya, ada ya, arah alun-alun, macam-macam itu. Nah pokoknya kalian pasti pernah melihat. Nah kalau kurang jelas, ini ibu ada gambar sebuah poster rambu-rambu lalu lintas. Nah coba perhatikan. Kita dari sini dulu. Nah, pernah lihat? Nah, ini ada rambu larangan, perintah, apa lagi? Peringatan dan petunjuk. Jelas ya? Jelas. Kemudian kelompok ini lagi. Nah, pernah lihat ya? Pernah. Ada larangan, ada perintah, ada petunjuk. Apa lagi? Arah apa lagi? Kira-kira? Pokoknya di sini lengkap seperti apa bentuknya. Kalian pasti bisa membedakan seperti apa bentuk larangan, perintah maupun petunjuk seperti itu. Nah kemudian, nah di sini kelompok sini lagi jelas bisa lihat. Nah di sini ada terdapat rambu peringatan, rambu larangan, apa lagi? Perintah maupun petunjuk. Selanjutnya sini lagi, apakah jelas? Jelas ya, yang mana peringatan, yang mana petunjuk, yang mana larangan. Jelas ya, sudah ya? Ya. Kemudian nih, sekarang ibu tanya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Nah, ya silakan Abijah. Apakah bila kita melanggar rambu larangan, kita bisa dapat sanksi apa? Apakah kalau kita melanggar apa tadi? Rambu larangan, apakah kita bisa mendapat sanksi? Nih, bagus nih. Tepuk tangan untuk Abijah dulu bertanya. Ini bisa ibu ambil contoh, misalnya seperti kita berkendaraan di jalan, tidak menggunakan helm. Apakah kira-kira kita pikirkan misalnya helm itu tidak dibawa? Terus kita di jalan raya bertemu dengan polisi,
Apakah polisi itu menegur atau tidak? Kira-kira nih, ditegur atau didenda? Didenda ya. Kalau misalnya nggak ada punya SIM, didenda juga kan? Nah makanya itu, sebelum kita melanggar peraturan, pikirkanlah dulu supaya tidak terjadi seperti itu. Paham, Bijar? Yang lain ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada ya? Ya, selanjutnya Ibu ada sebuah teks bacaan yang akan Ibu bagikan dengan kalian. Jadi sebelum itu Ibu sedikit menjelaskan ya. Di situ kan ada sebuah teks bacaan yang berjudul Awas. Jadi sebelum kalian baca, Ibu akan menjelaskan seperti apa. Nih, coba perhatikan. Nah, sebuah imbuhan ber. Nah, kenapa apa hubungannya dengan teks Awas? Nanti pada saat Ibu selesai menjelaskan, Ibu akan meminta kalian untuk melingkari yang mana saja awalan ber pada teks tersebut. Nah, di sini coba kalian perhatikan imbuhan ber. Ber ini memiliki fungsi untuk mengubah kata dasar. Jika sebuah kata dasar diberi imbuhan ber, maka akan memiliki makna yang berbeda. Nih sebagai contoh, ada imbuhannya ber, kemudian kata dasarnya lari. Artinya berlari kalau disambung ya. Nah, makna itu artinya apa? Melakukan kegiatan. Good, bagus. Yang kedua ada berdua. Artinya apa? Maknanya jumlah. Artinya jumlah. Yang ketiga ada bersedih. Apa bersedih itu? Keadaan. Itu yang dinamakan dengan bersedih. Itu keadaan. Kemudian selanjutnya ada kemudian kata dasarnya kurang. Artinya berkurang. Berkurang itu maknanya adalah menjadi. Kemudian ada kata dasarnya adalah buah. Maknanya adalah menghasilkan. Nah, selanjutnya ada bertopi. Artinya memakai. Dan yang terakhir ada bergigi. Artinya adalah mempunyai. Nah, anak-anak Ibu, sampai sini nih, ada yang ditanyakan kah? Tidak ada ya. Jadi ya, Ibu diminta kalian untuk melingkari teks yang ada di lembar Ibu bagikan tadi. Silakan baca dulu, dipahami, baru dilingkari. Silakan dilingkari ya. Dibaca sambil dilingkari, nggak apa-apa. Nah, ya.
sudah ya? Sudah semua ya? Sudah ya? Nah, kemudian selanjutnya Ibu ada tugas kelompok. Karena kalian sudah Ibu bagi tadi per kelompok, jadi Ibu akan memberikan tugas kelompok pada kalian. Nah, jadi sebelum kalian mengerjakan, Ibu jelaskan dulu dan Ibu bagikan dulu sekarang. Udah anak Ibu? Udah ya? Nah, sebelum kalian mengerjakan, sedikit Ibu jelaskan dulu. Di sana ada mengelompokkan jenis rambu lalu lintas yang dimana ada di lembar lembar satunya itu gambar rambu larangan, rambu perintah, rambu peringatan, dan rambu petunjuk. Jadi anak Ibu cukup menempelkan dan memberi keterangan di sini di tabel. Paham anak Ibu? Paham. Silakan langsung kerjakan secara berkelompok. Langsung saja. Tulis aja. Ya, dia tulis. Tulis aja.
mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Semua aja maju. Kelompok satu aja. Silakan maju ke depan. Ayo, ya. Silakan di sini berdiri. Nah, siapa di sini ketuanya? Nah, yang bisa menjelaskan dengan teman-temannya. Nanti teman-temannya komentarin ya. Ya. Nah, yang ini, Amin. Ibu tanya nih. Ini tadi kan menghubungkan jenis-jenis rambu lalu lintas. Yang pertama itu apa, Amin? Rambu peringatan. Berarti apa ini namanya? Artinya tikungan atau belok ke kiri. Kemudian si reja. Apalagi reja? Rambu peringatan. Yang dimana apa nih arti dari rambunya? Iya, benar, bagus. Yang ketiga apa, Husairi? Dilarang dilarang parkir. Berarti itu jenis rambu apa? Iya, benar. Hai Diriapi, apa selanjutnya ini? Rambu larangan. Apa ini artinya? Dilarang? Iya, benar sekali. Tepuk tangan kelompok satu. Nah, sekarang Ibu minta komentar dari kalian. Bagaimana hasil karya temannya? Bagus atau tidak? Bagus. Tepuk tangan untuk semuanya. Silakan duduk. Kemudian kelompok 3. Kelompok 3 ya maju ya. Perwakilannya. Nah, silakan. Kelompok 3. Ini para cewek-cewek. Nah, ini. Ayo yang pertama dulu, Mira Delia. Ini kan penggolongan rambu-rambu lalu lintas. Yang mana ini? Yang pertama nih, ini dulu Ibu tanya. Ini apa ya? Rambu peringatan. Yang artinya apa ini? Rambu lalu lintas. Kemudian si Najila. Apa ini namanya? Rambu larangan. Yang artinya dilarang berhenti. Kemudian Sari. Apalagi Sari? Silakan tunjuk yang mana Sari? Rambu perintah. Berarti apa artinya Sari? Mengikuti arah kiri. Kemudian selanjutnya Syifa. Rambu petunjuk. Artinya iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk temannya. Sekarang Ibu tanya dulu. Duduk dulu dong. Ibu tanya, kira-kira bagus nggak hasilnya punya temannya? Bagus. Berarti semua punya kalian itu bagus. Silakan duduk. Terima kasih. Kemudian selanjutnya Ibu akan meminta kelompok 2. Silakan maju. Maju kelompok 2. Nah, rapi-rapi ya ini ya pakaiannya ya. Ya. Yang pertama dulu, Abijah. Apa namanya itu? Rambu peringatan. Apa tadi? Rambu peringatan ini arti dari rambunya apa? Ini tikungan atau belok ke kiri. Selanjutnya gibran. Apa gibran? Rambu perintah. Apa itu artinya? Ini. Nah, baca. Kemudian selanjutnya Munir. Rambu apa jenis rambunya? Dilarang berhenti. Eryadi. Dilarang masuk. Nah, kemudian berdiri dulu. Sekarang Ibu tanya, bagus nggak punya temannya? Bagus. Bujuran bagus. Tepuk tangan
Rambu perintah. Kemudian jenis rambunya apa? Iya benar. Yang terakhir, Nina. Yang mana Nina? Ini. Rambu larangan. Arti dari rambunya apa? Dilarang berhenti. Nah, sekarang ibu tanya yang lain, bagus nggak hasil temannya? Tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan duduk. Kemudian sampai di sini, apakah kira-kira ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Ibu rasa kalian ini paham semua. Tetapi sedikit nih, kalau ada yang ingin bertanya silakan. Untuk beberapa orang, tidak ada ya? Dari Abijah? Tidak ada. Najla? Berarti alhamdulillah paham ya sudah ya? Nih selanjutnya, karena kalian paham, ibu ada soal evaluasi yang dimana soal ini dijawab sendiri atau individu. Paham anak-anak ibu? Ya, ibu bagikan sekarang. Langsung aja. Sudah semua ya? Sudah. Silakan aja letakkan di atas meja, nanti ibu yang ambil soalnya semua. Letakkan aja di meja kalian.
Nanti ibu yang ambil soalnya. Masih semangat? Mana semangatnya? Masih semangat? Masih semangat? Semangatnya dengan tepuk wow. Baiklah, sudah dari tahap awal tadi kita membahas tentang rambu lalu lintas. Nah, kemudian di sini Ibu akan memberikan kesimpulan kepada kalian tentang rambu lalu lintas tadi yang sudah kita bahas. Yang dimana rambu lalu lintas berfungsi sebagai petunjuk, peringatan, larangan atau perintah bagi pengguna jalan. Dengan mematuhi rambu lalu lintas dapat mencegah kecelakaan dan menjaga ketertiban jalan. Nah, yang ini ya dulu ya Ibu bahas. Artinya ya rambu lalu lintas itu sangatlah berfungsi bagi kita sebagai pengguna jalan. Baik itu berjalan, baik itu berkendaraan, baik itu bermobil. Benar nggak nak? Benar ya. Kemudian sedangkan untuk awalan berfungsi untuk membentuk kata kerja yang menunjukkan perbuatan atau keadaan. Contohnya itu seperti berlari, yaitu melakukan perbuatan lari. Kemudian berpakaian berarti dalam keadaan berpakaian. Nah, selanjutnya nih Ibu ada sedikit pertanyaan atau ada yang akan Ibu tanyakan tentang informasi mengenai pembelajaran pertemuan selanjutnya. Ada yang tahu kira-kira? Tidak ada ya. Sekarang Ibu beritahu untuk selanjutnya kalian nanti akan belajar tentang pengalaman bepergian yang dimana lanjutan dari rambu lalu lintas ini tadi. Paham anak Ibu? Paham. Sekarang Ibu tanya lagi. Nih, ada sedikit pertanyaan tentang refleksi. Ya, pada bagian mana sih materi yang kalian rasa paling susah dulu Ibu tanya. Silakan jawab. Yang paling susah apa kira-kira? Cara mengenali rambu lalu lintas. Kemudian apa? Membedakan? Iya, membedakan rambu lalu lintas. Benar. Nah, selanjutnya nih, apa yang kalian lakukan untuk dapat memahami materi ini? Dengan cara apa? Memperbanyak belajar, wawasan, apa lagi? Mencari di internet. Apa lagi kira-kira? Ada yang tahu? Tidak ada ya. Ada yang tahu lagi? Nah, itu aja. Intinya kalau untuk memperdalam kita mengetahui rambu lalu lintas itu
situ dengan cara misalnya kita mencari dari internet, dari buku atau dari sekitar rumah. Kan ada tuh kayak rambu-rambu yang mungkin kita tidak mengenal, kita bisa belajar dari situ dengan cara tadi lebih banyak membaca atau mencari melalui internet atau YouTube. Benar sekali. Nah, kemudian sedikit ya sebelum menutup pembelajaran hari ini, sedikit Ibu untuk ada yang Ibu tanyakan lagi. Apakah kalian memang benar sudah paham dengan apa yang telah Ibu sampaikan hari ini? Paham ya? Paham ya? Paham? Paham. Nah, selanjutnya kemudian sebelum itu kita akan menyanyikan dulu lagu daerah yang berjudul Ampar-Ampar Pisah. Baiklah, masih semangat? Tunggu dulu ya. Sebelum kita pulang, sedikit lagi Ibu ingin bertanya. Apa sih yang dinamakan dengan rambu lalu lintas berwarna kuning? Rambu peringatan. Peringatan. Terus yang merah? Larangan. Kalau yang hijau? Petunjuk jalan. Apa lagi? Zebra cross tadi apa? Untuk menyeberang pejalan kaki. Kalau tidak ada zebra cross, kira-kira bisa lah pejalan kaki itu menyeberang? Tidak ya. Kalau itu di perkotaan, benar nggak? Kira-kira di mana yang pernah kalian lihat? Martapura, Kandangan, Banjarbaru, Banjarmasin, kemudian Kota Baru. Kalaunya tanda perintah itu apa berarti? Boleh di apa? Dilakukan. Warnanya apa? Biru. Kalau rambu larangan tidak boleh dilakukan.
gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan lagi anak ibu? Tidak ada ya? Yakin tidak ada yang ditanyakan? Ya, silakan Abijah. Minimal kalau kita anak bisnis itu umurnya berapa tahun, Bu? 17 tahun. Kira-kira 17 tahun lah. Memang Abijar umurnya berapa? 10 tahun. Berarti tunggu 7 tahun lagi Abijar. Nah jadi ya, bagi yang mau buat SIM, tunggu sampai umur 17 tahun. Sabar. Jadi selama menunggu 17 tahun itu kita tidak boleh mengendarai kendaraan bermotor sendirian. Karena bahayanya apa? Kecelakaan. Karena kalian itu masih di bawah umur. Makanya lebih baik ada dampingan dari orang tua. Lihat aja orang tua kalian, ada nggak SIM-nya di rumah? Ada lah. KTP ada? Ada. Kalau kalian ada KTP atau KIA? Kartu identitas? Benar. Nah itu nanti kalau sudah 17 tahun baru berubah menjadi KTP. Benar sekali. Apalagi Ibu senang loh ada yang bertanya. Ayo Najila, bertanya dong. Nggak apa-apa Mama, nggak apa-apa nak. Silakan Najila, kemudian si Selin yang bertanya atau Reja yang bertanya, silakan. Ayo, nggak apa-apa, nggak usah malu. Menarik duit itu pakai kartu apa? Kalau menarik duit, pakai kartu ATM. Ada punya ATM? Ada. Nanti ya minta buatkan orang tuanya, tetapi itu juga bukan untuk anak-anak. Kalaupun ada kalian mempunyai ATM, mungkin dampingan orang tua kalau hanya ngambil uang bisanya. Itu ya. Nah, kemudian tidak ada lagi ya yang ditanyakan ya? Beneran? Serius? Jadi intinya hati-hati pada saat berkendaraan di luar, ya, baik itu siang maupun malam. Perhatikan rambu-rambu lalu lintas di jalan dan coba kenali, jangan salah mengenali. Baiklah anak-anak ibu, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga saja pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat. Ibu minta sebelum kalian menutup pembelajaran, marilah kita berdoa dulu bersama sebelum pulang. Silakan ketua kelasnya memimpin doa kembali. Duduk rapi. Siap. Angkat tangannya. Siap. Perhatian. Alhamdulillah.
Dadah.